Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, di sini saya akan menjelaskan makalah dengan judul teori-teori dalam psikologi perkembangan. Yang pertama ada bab 1 pendahuluan yang berisi latar belakang. Psikologi perkembangan merupakan salah satu cabang ilmu psikologi yang mempelajari perubahan perilaku, pikiran, emosi, serta aspek kepribadian individu sepanjang rentang kehidupan, mulai dari masa bayi hingga lanjut usia. Perkembangan manusia tidak hanya mencakup aspek fisik semata, tetapi juga melibatkan dimensi kognitif, sosial, moral, kepribadian, serta spiritualitas kerohanian. Berbagai tokoh telah mengemukakan teori-teori perkembangan dengan sudut pandang yang berbeda-beda. Dengan adanya teori-teori tersebut, dapat disimpulkan bahwa perkembangan manusia tidak dapat dijelaskan hanya dari satu sudut pandang saja. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk mempelajari dan memahami berbagai teori perkembangan agar dapat memperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai proses pertumbuhan dan perkembangan manusia. Memasuki bab kedua, pembahasan yang berisi teori perkembangan kerohanian Imam Al-Ghazali. Yang pertama, struktur kepribadian menurut Al-Ghazali. Menurut Al-Ghazali, pada diri manusia terkumpul sekaligus 4 dimensi kejiwaan. Semuanya memiliki berbagai aspek dengan fungsi dan daya masing-masing. Adapun dimensi tersebut yaitu 1 dimensi ragawi, 2 dimensi nabati, 3 dimensi hewani, dan yang keempat dimensi insani. Hubungan antara jiwa, badan, dan gerak tingkah laku manusia mempunyai 2 hubungan wujud dan aktivitas. Hubungan tersebut saling membutuhkan karena jiwa diciptakan bukan karena badan dan jiwa bukan berada dalam badan. Sekali lagi, Al-Ghazali memandang eksistensi jiwa adalah suatu yang utuh. Jiwa manusia tidak terkotak secara terpisah, melainkan menyebar ke seluruh anggota tubuh. Melihat secara sufistik, Al-Ghazali membagi beberapa tingkatan kejiwaan, yaitu yang pertama jiwa yang tenang, yang kedua jiwa yang penuh penyesalan, dan yang ketiga jiwa yang memerintah. 2. Perkembangan rohani menurut Imam Al-Ghazali. Menurut Al-Ghazali, perkembangan rohani ialah perkara yang terdiri dari akal, nafsu, jiwa, dan roh. Menurut Islam, perkembangan rohani insan dari kanak-kanak hingga remaja terbagi menjadi 4 tingkatan, yaitu yang pertama, kanak-kanak usia 2-6 tahun, yang kedua, kanak-kanak akhir usia 7-12 tahun, yang ketiga, remaja awal usia 12-15 tahun, dan yang keempat, remaja 15-20 tahun. B. Teori perkembangan maturitas Arnold L. Gesell. Yang pertama, sudut pandang teoritis Gesell. Perkembangan manusia bergerak maju melalui suatu urutan teratur. Lingkungan juga dapat mempengaruhi kecepatan perkembangan seorang anak. Menurut Salkin, bahwa tingkat kecepatan perkembangan bisa dipengaruhi oleh kekurangan gizi atau sakit, akan tetapi faktor-faktor biologi sepenuhnya berada dalam kendali. Yang kedua, konsep pematangan. Pertumbuhan dan perkembangan menurut Gesell dipengaruhi oleh 2 faktor utama. Pertama, anak adalah produk dari lingkungannya. Kedua adalah perkembangan anak berasal dari dalam, yaitu dari aksi gen-gen tubuhnya. Yang ketiga, pola. Pada pematangan terdapat pola yang terlihat pada visi dan koordinasi tangan sampai mata, yaitu gerakan tanpa tujuan pada saat lahir, bertahap kemampuan untuk berhenti dan menatap, dan seterusnya. Menurut Gesell, ada 5 prinsip dari perkembangan yang memiliki dampak psikomorfologis, artinya proses-proses perkembangan yang terjadi baik di tingkatan psikologis maupun tingkat struktural. Yang keempat, kedudukan perbedaan individu. Sumbangan Gesell untuk psikologi perkembangan adalah penggunaan gambar bergerak untuk merekam perkembangan anak yang diteliti. Keutamaan Gesell di bidang penelitian adalah penekanannya terhadap metodologi, terutama pada kehandalan, pengukuran, dan pentingnya observasi. Kelima, penerapan teori Gesell dalam perkembangan manusia. Pada praktiknya, kontribusi Gesell pada perkembangan manusia adalah para orang tua agar tidak berputus asa bila mereka memberikan waktu yang cukup agar anak mereka mengalami pematangan dalam perkembangan. Artinya, ketika anak siap belajar, mereka pun akan belajar. Jadi, kata kuncinya adalah kesiapan. Yang C, teori perkembangan ekologi
ekologi Uri Bronfenbrenner. Teori ekologi dikembangkan oleh Uri Bronfenbrenner yang fokus utamanya adalah pada konteks sosial di mana anak tinggal dan orang-orang yang memengaruhi perkembangan anak. 5 sistem lingkungan. Teori ekologi Bronfenbrenner terdiri dari 5 sistem lingkungan yang merentang dari interaksi interpersonal sampai ke pengaruh kultur yang lebih luas. Sistem lingkungan terdiri dari mikrosistem, mesosistem, eksosistem, dan makrosistem. D. Teori kognitif perkembangan Jean Piaget. Teori perkembangan kognitif Piaget adalah salah satu teori yang menjelaskan bagaimana anak beradaptasi dengan menginterpretasikan objek dan kejadian-kejadian di sekitarnya. Kemampuan atau perkembangan kognitif adalah hasil dari hubungan perkembangan otak dan sistem nervus dan pengalaman-pengalaman yang membantu individu untuk beradaptasi dengan lingkungannya. E. Teori perkembangan Erik H. Erikson. Teori perkembangan kepribadian yang dikemukakan Erik merupakan salah satu teori yang memiliki pengaruh kuat dalam psikologi. Teori Erikson dikatakan sebagai salah satu teori yang sangat selektif karena didasarkan pada 3 alasan. Alasan yang pertama karena teorinya sangat representatif. Yang kedua menekankan pada pentingnya perubahan yang terjadi pada setiap tahap perkembangan dalam lingkaran kehidupan. Dan yang ketiga adalah menggambarkan secara eksplisit mengenai usahanya dalam menggabungkan pengertian klinik dengan sosial dan latar belakang yang dapat memberikan kekuatan atau kemajuan dalam perkembangan kepribadian di dalam sebuah lingkungan. F. Teori perkembangan psikoanalisa Sigmund Freud. Psikoanalisa merupakan suatu pandangan baru tentang manusia pada abad 20-an, di mana ketidaksadaran memainkan peranan sentral. Pandangan ini mempunyai relevansi praktis karena dapat digunakan dalam mengobati pasien-pasien yang mengalami gangguan psikis. Sehingga dapat dikatakan bahwa kehidupan manusia dikuasai oleh alam ketidaksadaran dan berbagai kelainan tingkah laku dapat disebabkan karena faktor terpendam dalam alam ketidaksadaran. Menurut Freud, kepribadian terdiri atas 3 aspek, yaitu id, aspek biologis, ego, aspek psikologis, dan superego, aspek sosiologis. G. Teori perkembangan moral Lawrence. Pendidikan moral harus mengacu pada perkembangan penalaran moral peserta didik. Karena seiring dengan perkembangan anak, mereka menjadi kurang bergantung pada hadiah atau reward dan hukuman dalam pemberian penguatan, dan lebih bergantung pada suatu rasa pribadi benar dan salah. Anak-anak akan semakin mampu membedakan antara pelanggaran moral dan pelanggaran konvensional. Semakin bertambah usia, pelanggaran konvensional merupakan perilaku-perilaku yang meskipun etis tetapi melanggar pemahaman yang dianut secara luas. Bab 3 yaitu penutup yang berisi kesimpulan dan juga saran. Untuk kesimpulan dari makalah ini, berdasarkan pembahasan mengenai berbagai teori dalam psikologi perkembangan, dapat disimpulkan bahwa setiap tokoh memiliki sudut pandang yang berbeda dalam menjelaskan proses perkembangan manusia. Perkembangan manusia merupakan proses yang melibatkan aspek biologis, kognitif, sosial, moral, dan spiritual. Selain itu, setiap tahap memiliki karakteristik dan tugas yang berbeda. Dengan demikian, seluruh teori tersebut saling melengkapi dalam memberikan pemahaman yang lebih menyeluruh tentang perkembangan manusia. Untuk saran, berdasarkan pembahasan teori perkembangan manusia, disarankan bagi pendidik dan orang tua untuk memahami berbagai aspek perkembangan anak, baik biologis, kognitif, sosial, moral, maupun spiritual. Diharapkan juga mahasiswa memanfaatkan perkembangan untuk membimbing individu secara tepat dan menciptakan lingkungan yang mendukung perkembangan yang seimbang. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.